Ya, langsung saja langkah pertama tentunya kita buka aplikasi PowerPoint terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan PowerPoint 2019, yang dimana terdapat fitur kamera pada saat kita merekam PowerPoint tersebut. Berbeda dengan PowerPoint yang versi sebelumnya, hanya dapat merekam layar dan suara saja. Nah, karena kita berfokus pada cara mengubah PPT ke bentuk video, sebelumnya saya sudah siapkan materi pembelajarannya untuk kelas 11, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, lengkap dengan animasinya agar nanti hasil videonya dinamis dan menarik. Oh iya, saya juga sudah menyiapkan tutorial dalam bentuk Word. Saya juga memasukkan beberapa tips dalam membuat PowerPoint agar menarik. Dapat lihat di sini nanti. Ya, kembali lagi ke PowerPoint. Untuk merekam video pembelajaran, kita dapat menggunakan fitur yang ada di menu slideshow. Ya, fitur yang akan kita gunakan yaitu record slideshow. Di sini terdapat dua pilihan, ada record from current slide dan record from beginning. Perbedaannya yaitu record from current slide, kita merekam mulai dari slide yang kita pilih atau tertentu saja. Sedangkan record from beginning, kita merekam dari slide awal hingga akhir. Lalu jika kita klik maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing fitur. Dari yang paling kiri ada fitur record. Record ini berfungsi untuk merekam, untuk memulai rekaman, lalu ada stop untuk menghentikan dan replay untuk memutar kembali hasil rekaman. Lalu di sini ada juga fitur notes untuk menambahkan catatan di setiap slide-nya. Dan di sini ada clear. Nah, jika kita klik ada clear recording on current slide dan clear recording on all slide. Fungsinya untuk menghapus hasil rekaman yang kita buat, nanti akan saya contohkan juga. Nah, selain itu di sini juga kita dapat membuat catatan atau coretan ketika kita melakukan perekaman. Di sini ada fitur pen seperti ini. Bisa untuk melingkari atau menggarisbawahi, lalu ada highlighter. Di sini fungsinya seperti stabilo untuk memberikan penegasan atau meng-highlight sebuah tulisan. Di sini kita bisa juga pilih warnanya, mau warna apa. Lalu di paling kanan pojok sini ada fitur mikrofon untuk memasukkan suara kita. Lalu di sini ada fitur kamera, itu untuk memasukkan tampilan wajah kita atau mengaktifkan kamera. Nah, di sampingnya ini ada preview video kamera. Jadi, kalau misalnya fitur kamera ini tetap diaktifkan tapi previewnya dimatikan, maka akan tetap terekam. Tapi jika fitur kamera yang dinonaktifkan, maka previewnya itu juga tidak berfungsi. Lalu selanjutnya saya akan coba merekam ya. Ya, kita klik record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Iren. Pada kali ini kita akan membahas materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Saya klik pause dulu untuk jeda. Di sini saya ingin melihat rekaman tadi. Nah, agar tombol replay berfungsi, kita klik stop terlebih dahulu, lalu replay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Iren. Pada kali ini kita akan membahas materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Klik stop. Karena saya kurang puas dengan hasilnya, saya ingin menghapus seluruh rekaman dengan klik clear, lalu pilih clear recording on all slides, maka dia akan terhapus. Saya akan merekam lagi dengan klik record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Iren. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Untuk slide kedua, saya akan menggunakan fitur pen untuk membuat tanda atau coretan. Rincian materi yang akan kita pelajari yaitu kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya, perbedaan pendapat golongan muda dan tua, peristiwa Rengas Dengklok, penyusunan teks proklamasi, pembacaan teks proklamasi, lalu kita akan mempelajari makna pembacaan proklamasi bagi kehidupan bangsa Indonesia dan juga penyebaran berita proklamasi. Di slide ketiga, saya mematikan fitur kamera karena saya hanya ingin merekam layar dan suara saja.
Memasuki materi yang pertama yaitu kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, ambisi Jepang untuk menguasai wilayah Asia Pasifik harus terkubur rapat-rapat setelah Jepang menandatangani penyerahan diri kepada sekutu pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengalami kekalahan dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Lalu apa ya yang menyebabkan kalahnya Jepang? Bukankah sebelumnya Jepang dengan gagah berani menyerang dan mengebom pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikutnya. Di sini bisa kita lihat ada peta wilayah Midway. Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor dihancurkan Jepang. Kemudian, Kaigun atau Angkatan Laut Jepang mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik untuk menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Lalu, jika sudah, kita bisa mengklik stop di sini. Jika kita merasa hasil rekaman pada slide barusan kurang bagus, kita bisa hapus dengan mengklik clear, pilih clear recording on current slide. Nah, berbeda dengan yang saya contohkan di awal tadi, kalau clear recording on all slide untuk menghapus semua rekaman dari awal hingga akhir. Kalau clear recording on current slide untuk slide yang kita pilih saja. Nah, lalu jika sudah, kita bisa close. Nah, tandanya rekaman kita masuk ke PPT tadi, di sini sudah ada hasil rekaman yang tadi. Kita bisa lihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan yang kita rekam tadi. Di sini kita bisa menaikkan atau menurunkan volumenya di gambar speaker ini. Jika dirasa terlalu keras bisa diturunkan. Ya, kita tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu. Lalu selain itu kita juga bisa memangkas durasi awal dan akhir video. Di menu playback, pertama kita klik di sini, terus di sini ada playback, diklik. Di sini ada fitur trim video. Kita klik trim video. Nah, lalu ada jarum hijau dan juga merah. Di sini, jika kita geser yang hijau ke kanan, video sebelumnya ini akan terhapus atau tidak ikut. Nah, sama dengan yang merah, jika kita geser ke kiri, maka yang sisanya tidak akan terikut. Yang akan masuk adalah yang di tengah-tengah ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari situ atau agak mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Terus endingnya sampai mana? Nah, saya sampai situ. Lalu klik OK. Nah, selain itu kita juga bisa mengubah tampilan video. Seperti ini kan polos ya. Kita bisa ubah di menu format. Di sini format. Lalu di sini saya akan mengubah dengan bentuk lingkaran atau sebagainya. Di sini saya pilih yang ini. Nah, di sini kan bentuknya tidak bagus. Kita bisa rapikan dengan crop. Ya, tinggal kita sesuaikan bagaimana bagusnya agar tidak stretchy atau supaya simetris ya. Lalu klik crop-nya. Ya sudah, lalu kita juga bisa menambahkan efek. Di sini saya pakai preset, lalu yang ini. Nah, saya ingin ada garis merahnya. Nah, saya bisa ubah di video border, lalu pilih yang merah ini. Nah, ini kan belum terlalu kelihatan. Nah, bisa ubah di menu wake, lalu pilih yang besar. Misalnya 6. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Sama dengan yang satunya, saya ingin videonya ini bentuknya sama dengan kertas ini. Maka saya bisa ubah di format, video shape, cari yang seperti ini gambarnya. Ya, ini. Lalu kita crop agar bentuknya sama yang seperti yang kita inginkan. Nah, di sini. Ya, seperti ini hasilnya. Lalu, kita juga bisa menambahkan musik latar atau backsong ya. Kita misalnya ingin backsong itu mulai dari awal hingga akhir. Berarti kita pilih slide pertama dulu, lalu insert, klik audio on my PC, lalu pilih lagu yang akan kita masukkan. Lalu
klik insert. Nah, maka akan keluar gambar speaker seperti ini. Kita pindahkan dulu ke sebelah kiri atas agar tidak mengganggu tampilan yang ada di sini. Lalu kita klik di sini menu playback, ada play in background, agar dia otomatis terputar saat kita memulai slide yang pertama hingga akhir, seperti itu. Lalu jangan lupa, di sini karena dia musik latar atau back song, maka suaranya tidak boleh lebih keras dari narasi atau penjelasan yang kita sudah berikan. Maka kita kecilkan lagi volume sama seperti tadi di sini. Ya, kira-kira segini cukup. Ya. Lalu kita bisa coba putar di sini gambar slideshow ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Iren. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kita pelajari yaitu kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya, perbedaan pendapat golongan muda dan tua, peristiwa Rengas Dengklok, penyusunan teks proklamasi, pembacaan teks proklamasi. Ya, seperti itu. Nah, jika sudah, kita bisa menyimpan hasil pekerjaan kita ini ke dalam bentuk video. Jadi, tidak usah membuka PowerPoint lagi. Jadi, memberikan ke siswanya itu dalam bentuk video. Kita klik file, lalu save as. Nah, kita pilih dulu mau ditaruh di mana foldernya. Lalu kita ubah tipe filenya di sini, klik PowerPoint Presentation, dan pilih format MPEG 4 video. Nah, jika sudah, klik save. Nah, di sini ada loading ya. Di sini sedang berjalan, itu artinya proses membuat videonya. Tunggu saja. Jadi, semakin panjang dan semakin banyak rekaman yang kita buat dan PPT-nya, itu akan semakin besar filenya, jadi semakin lama prosesnya. Tunggu saja, jika sudah tidak ada loadingnya, maka dia sudah selesai. Ya, ini sudah tidak ada loadingnya lagi, bisa kita cek di tempat tadi kita menaruh filenya. Ya, di sini sudah jadi. Ya, seperti ini hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Iren. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kita pelajari yaitu kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya, perbedaan pendapat golongan muda dan tua, peristiwa Rengas Dengklok, penyusunan teks proklamasi, pembacaan teks proklamasi. Lalu kita akan mempelajari makna pembacaan proklamasi bagi kehidupan bangsa Indonesia dan juga penyebaran berita proklamasi. Memasuki materi yang pertama yaitu kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Ambisi Jepang untuk menguasai wilayah Asia Pasifik harus terkubur rapat-rapat setelah Jepang menandatangani penyerahan diri kepada sekutu pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengalami kekalahan dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Lalu, apa ya yang menyebabkan kalahnya Jepang? Bukankah sebelumnya Jepang dengan gagah berani menyerang dan mengebom pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikutnya. Di sini bisa kita lihat ada peta wilayah Midway.